Selamat pagi sahabat GPIB, salam jumpa dalam kegiatan Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Stella Patipelohi yang saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan Kenangan Mupel Kaltim 1. Pagi ini mengawali segala kegiatan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan pada kami menelusuri jalan-jalan hidup yang penuh dengan misteri. Kiranya sabda firman kebenaran-Mu pun menguatkan kami mengawali segala kegiatan kami di hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahaminya, melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah, dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur kami menyambut firman-Mu. Demi Yesus firman yang hidup, yang telah bangkit bagi kami berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sahabat GPIB, kita baru saja merayakan Paskah. Paskah sudah 2 hari kita lewati. Namun, apakah kita tahu bahwa sesungguhnya peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sehari-hari kita lewati? Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesach dan kata Inggris passing over, yang berarti melewati, melintasi, melalui, dan melampaui. Dalam pengertian tersebut, maka pengalaman tidur malam dari malam hingga bisa bangun pagi kita melewati malam berarti Paskah. Kerja seharian dari pagi sampai malam itu pun Paskah, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita melewati sepanjang hari itu. Termasuk ketika Paskah kali ini berketepatan dengan saudara-saudara umat muslim yang berpuasa dari pagi, subuh sampai sore, itu pun Paskah. Sebab melewati sepanjang hari dengan berpuasa. Namun ibu bapak dan saudara, sekalipun Paskah adalah peristiwa keseharian, maka makna terdalam peristiwa Paskah yang paling terasa artinya karena ia menyentuh kesadaran kita tentang momen-momen antara hidup dan mati. Misalnya Paskah memberikan pengingat pada kita bahwa Yesus melewati momen antara hidup dan mati. Hal peristiwa Paskah ini juga tergambar dalam peristiwa bangsa Israel yang misalnya pada waktu itu dikejar-kejar tentara Mesir dan berhasil melewati Laut Merah dengan selamat. Itulah Paskah Israel, yaitu selamat dari kematian di serbu tentara Mesir. Begitulah Paskah Kristen, berarti melewati hidup dan mati atau melampaui di antara hidup dan mati. Siapa yang bisa melewati atau melampaui hidup dan mati? Hanya satu yang bisa, yaitu Yesus Kristus. Bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang perempuan. Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lainnya yang datang saat pagi-pagi benar di hari Minggu untuk merempahi dan mengurapi tubuh Yesus. Pengurapan jenazah adalah tradisi kuno yang diadopsi orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa sekitarnya. Misalnya bangsa Mesir, maksudnya tujuan mengurapi itu adalah untuk mengawetkan jenazah tersebut. Di Mesir misalnya kita kenal proses mumi.
yang membuat jenazah awet hingga ratusan tahun. Biasanya yang diawetkan adalah orang-orang yang dipandang penting atau tokoh-tokoh dalam masyarakat yang berkesan, berpengaruh dalam hidup orang banyak. Di mata para perempuan dan orang banyak, Yesus adalah orang penting yang berkesan di hati mereka karena mengangkat harkat dan martabat mereka, khususnya orang-orang lemah, kecil, miskin, menderita, terpinggirkan, termasuk perempuan. Tergulingnya batu penutup kubur ini mau menandai bagi kita bahwa kebangkitan Kristus tidak dapat dibatasi oleh berbagai halangan alamiah seperti batu besar atau halangan manusiawi seperti penjaga kubur yang disuruh oleh Pilatus. Tetapi kebangkitan Kristus mau menandai bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kekuatan alam seperti batu besar atau gempa bumi atau bahkan kuasa manusia tidak dapat menghalanginya. Menjadi perempuan di zaman Yesus, ibu bapa dan saudara, bukanlah perkara yang mudah. Budaya patriarkal sungguh meminggirkan mereka dan sungguh menempatkan perempuan sebagai kelas paling bawah. Budaya patriarkal telah meminggirkan para perempuan hanya untuk mengurusi urusan domestik, dapur, melahirkan anak, membesarkan anak, memasak. Mereka dilarang untuk tampil di ruang publik. Mereka dilarang untuk belajar Taurat. Mereka dilarang untuk tampil di muka umum, sehingga kebanyakan di antara para perempuan berpendidikan rendah. Karena rendah pendidikannya, maka kata-kata kesaksian para perempuan sering tidak dipercaya, sering dianggap bohong. Namun, yang menarik bahwa cerita Paskah sungguh berbeda. Para perempuan justru menjadi saksi pertama peristiwa Paskah. Mereka disebut oleh tradisi gereja sebagai isapostola, yaitu setara para rasul. Tugas mereka persis para rasul, yaitu tugas yang diemban mereka adalah pertama-tama mau menceritakan kembali peristiwa dahsyat itu kepada 11 murid minus Yudas yang telah meninggal. Mengapa mereka bercerita? Jawabannya ada di ayat 8, yaitu karena para perempuan ini telah merasakan iman mereka dibangunkan melalui rasa takut, gemetar, hormat atas keagungan Kristus. Lalu ada rasa sukacita karena merasakan kelegaan karena diselamatkan oleh Yesus. Mereka ingin membagikan cerita iman ini kepada murid Yesus lainnya. Maka disinilah kita mengenal ide tentang sharing faith atau berbagi cerita iman. Untuk maksud menumbuhkan iman, saling menguatkan iman dalam prinsip semua orang, tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, dapat mengenal kebenaran Allah yang menyelamatkan. Namun sudah bisa diduga bahwa budaya patriarkal menyulitkan para rasul yang semuanya laki-laki itu untuk menerima kesaksian perempuan. Ayat 11 mengungkapkan kesaksian mereka dianggap omong kosong. Dikatakan pada ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mungkin Paskah adalah pengecualian. Ia menaruh sikap positif, apresiatif, dan bergegas hendak membuktikan kebenaran kata-kata para perempuan yang lari ke arah kubur yang kosong. Paskah memberikan makna bahwa seorang yang bernama Petrus memiliki sikap yang berbeda, menaruh rasa apresiatif kepada perempuan, dan pengalaman kubur kosong itu telah membangunkan iman Petrus, setidaknya dengan ia bertanya dalam hatinya. Artinya ia merenung, artinya ia berdoa untuk meminta pengertian pada ayat 12. Maka dari renungan pagi hari ini, sahabat GPIB yang terkasih, kita diajak pada refleksi pertama. Iman Kristen diteruskan melalui pewarisan iman. Proses pewarisan ini disebut tradisi.
yaitu menceritakan ulang apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dipercaya kepada orang lain. Dengan maksud cerita itu menumbuhkan iman, pengharapan akan keselamatan Tuhan. Iman Israel pun diwariskan melalui metode cerita dari orang tua kepada anak-anak tentang perbuatan Allah agar anak-anak tumbuh beriman kepada Allah. Kedua, yang dimaksud cerita ini adalah bagaimana kita mau membagikan cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan dosa dan maut. Dan cerita inilah yang disebut dengan cerita tentang kasih Allah yang telah menggantikan kita yang berdosa, yaitu Dia mati karena dosa. Karena itu kita semua dipanggil untuk meneruskan cerita iman ini kepada orang lain melalui kesaksian hidup yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, perempuan menjadi sosok sentral akan peristiwa Paskah. Sekalipun kesaksian mereka disepelekan, dianggap bohong, dianggap omong kosong, tetapi mereka tidak surut untuk terus berkata benar tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan tentang kebangkitan Yesus. Sikap para perempuan ini mau mendorong kita bersama untuk bernyali kuat, jangan gentar, jangan mundur, sekalipun kita diremehkan oleh orang lain, untuk berkata benar, berkata yang jujur, dan terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan takut untuk mengatakan yang benar, sebab ukuran kebenaran bukan di mata manusia, tetapi di mata Allah. Demi kebenaran Allah itu, setiap orang dipanggil untuk bagaimana mempertahankannya sekalipun besar resiko yang harus dihadapi. Keempat, mengapa cerita Paskah memberi pesan yang menjungkir balikkan? Karena cerita ini menggambarkan berita yang mengejutkan, yaitu berita yang memberikan pembebasan kepada perempuan yang selama ini diperlakukan secara tidak adil, secara tidak baik, yang hanya dipandang sebelah mata. Cerita Paskah mau membongkar itu. Cerita Paskah adalah cerita yang memanusiakan perempuan. Cerita Paskah adalah cerita yang membenarkan tentang kesaksian para perempuan. Karena itu, mereka juga adalah saksi Tuhan yang dapat dipercaya. Jadilah saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi pengingat pada kami bahwa kami adalah saksi Kristus tentang kebenaran dan keselamatan Kristus bagi banyak orang. Ajarkan kami untuk berani bersaksi lewat kata dan perbuatan kami. Bahkan firman Tuhan mengingatkan peran perempuan yang menjadi posisi sentral dalam berita Paskah, yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Paskah sungguh memanusiakan perempuan. Paskah sungguh memberikan tempat yang baik bagi perempuan. Karenanya kami mau terus belajar untuk menghargai rekan perempuan, sesama perempuan. Bahkan kami pun sebagai laki-laki mau menempatkan perempuan pada posisi yang setara. Kiranya firman-Mu menguatkan kami di sepanjang hari ini menjalankan aktivitas. Secara khusus firman-Mu mengingatkan kami mensyukuri peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus, untuk terus hidup menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Kami berdoa untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati semua sahabat GPIB, memberkati hidup pribadi dan keluarga, memberkati hidup jemaat Tuhan di mana saja. Tuhan yang sertai kami. Sepanjang kegiatan, aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.